Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, untuk pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan ini pernah kalian jumpa di bangku SMP ya. Jadi kita ingat-ingat kembali untuk materi ini. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah belajar mengenai persamaan dan nilai mutlak, yang ada persamaan linear dan persamaan nilai mutlaknya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian ini, inti dari bab pertama ini. Nanti akan kalian pelajari adalah mengenai pertidaksamaan dan ketidaksamaan, lalu sifat-sifat dasar pertidaksamaan, dan latihan soal mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelumnya coba ingat kembali apa sih kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Jadi, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang nilai kebenarannya, maksudnya benar atau salahnya, itu belum bisa kita pastikan secara langsung karena masih mengandung variabel. Nah, sebagai contoh, nah ini, 5 ditambah X sama dengan 15. Nah, pernyataan ini benar atau tidak? Nah, kita belum tahu ya, karena di sini masih ada variabelnya. Artinya, kita belum bisa menentukan bahwa pernyataan tersebut itu benar atau salah, sehingga pernyataan ini dinamakan kalimat terbuka. Selanjutnya ada N lebih dari 8. Nah, ini benar atau salah? Ya, belum bisa kita tentukan juga karena di sini masih ada variabelnya. Nah, sekarang bedanya apa sih dengan kalimat tertutup? Kalimat tertutup itu adalah kalimat yang nilai kebenarannya itu sudah dapat dipastikan secara langsung, nilai benar atau salahnya. Sebagai contoh, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Bisa kita tentukan tidak kebenarannya? Bisa ya. Dan benar bahwa Jakarta adalah ibu kota dari negara Indonesia. Nah, contoh yang kedua ada 7 ditambah 3 sama dengan 11. Ini bisa kita tentukan kebenarannya atau tidak? Bisa ya. Yaitu benar atau salah? Salah, karena 7 ditambah 3 itu bukan 11, tetapi pernyataan tersebut bisa kita tentukan nilai kebenarannya, sehingga kedua contoh ini itu merupakan kalimat tertutup. Lanjut ke ketidaksamaan dan pertidaksamaan. Nah, Pertidaksamaan itu merupakan kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Jadi nanti pada pertidaksamaan pasti ada variabelnya karena di sini ada merupakan kalimat terbuka. Nah, lalu apa itu ketidaksamaan? Kalau ketidaksamaan itu merupakan kalimat tertutup yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Nah, dari tadi ada kata tanda ketidaksamaan. Memang apa sih tanda ketidaksamaan itu? Nah, di sini tanda ketidaksamaan ada 4 jenis. Yang pertama, lambangnya seperti ini ya. Lambangnya seperti ini itu dibaca kurang dari. Kemudian yang kedua, nah, sama seperti tadi tetapi ada garisnya, ada garis ini. Nah, itu dibaca kurang dari atau sama dengan, ada lagi paling banyak, maksimum, atau tidak lebih dari. Jadi nanti semisal ada soal yang berbentuk kalimat cerita, berbentuk soal cerita, nah nanti kalau ada pernyataan kurang dari atau sama dengan, atau paling banyak atau maksimum atau tidak lebih dari, itu berarti artinya dia menggunakan tanda ini, seperti itu. Jadi harus dihafalkan ya. Kemudian ini dibaca lebih dari. Satu lagi, sama seperti yang ketiga tetapi ada garisnya, itu dibaca kebalikan dari yang nomor 2 ini ya. Lebih dari atau sama dengan, lalu paling sedikit, lalu minimum, atau tidak kurang dari. Seperti itu. Jadi keempat tanda ini harus kalian cermati dan pahami. Nah, sekarang kita lanjut ke interval bilangan. Jadi di sini ada 4 jenis interval. Yang pertama interval tertutup, kemudian terbuka, kemudian setengah terbuka, dan garis lurus. Nah, untuk interval tertutup itu seperti ini. Jadi pertidaksamaan seperti ini ya. Ini semua ada sama dengannya. Nah, ini ada garisnya. Ada sama dengannya, itu namanya interval tertutup. Dan jika kita gambarkan ke dalam bentuk notasi interval, oh ya sebelumnya ini bacanya apa? Tanda ini itu bacanya adalah X lebih dari sama dengan A, karena dari X ke A itu kan tandanya lebih. X lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Kalau ini berarti X lebih dari sama dengan A. Kalau ini X kurang dari sama dengan B. Nah, jika kita ubah ke dalam bentuk notasi interval untuk yang pernyataan pertama ini, itu
menggunakan tanda kurung siku karena tertutup. Jadi kalau ada sama dengannya ini berarti dia menggunakan kurung siku. Artinya batasnya itu dari A sampai B. A dan B-nya itu masuk dalam interval karena di sini ada sama dengannya, jadi masuk ke dalam interval. Sehingga kalau kita gambarkan ke dalam garis bilangan, ini menggunakan ya lingkarannya penuh. A, B. Dari A sampai B berarti seperti ini. Nah, ini daerahnya, daerah penyelesaiannya. Kemudian X lebih dari sama dengan A, berarti batasnya, kalau kan lebih dari ya, batasnya itu dari A sampai tak hingga. Nah, kalau tak hingga itu pasti menggunakan kurung biasa, Berarti batasnya dari A. Bulatannya penuh atau tidak? Penuh ya, karena di sini kurung siku atau di sini ada tanda sama dengannya. Nah, ini A. Karena lebih dari berarti dia arahnya ke kanan. Jadi daerah penyelesaiannya adalah ini sampai kanan seterusnya. Kemudian X kurang dari sama dengan B, berarti batasnya dari B, tetapi kurang berarti B ke kiri menuju ke negatif tak hingga. Untuk kurungnya sama karena di sini masih menggunakan tanda sama dengan, berarti kurungnya kurung siku. Dan kurung yang di dekat tanda tak hingga itu pasti kurung biasa. Berarti batasnya dari B, karena kurang berarti panahnya arahnya ke kiri. Nah, dan seterusnya. Sehingga daerah penyelesaiannya ini. Kemudian yang kedua ada interval terbuka. Nah, bedanya dengan tertutup, kalau tertutup tadi itu ada sama dengannya, kalau terbuka itu tidak ada sama dengannya. Artinya apa? Pernyataan pertama ini A dan B tidak masuk ke dalam interval. Sehingga menulisnya karena tidak masuk dia menggunakan kurung biasa. Seperti itu. Jadi kalau digambarkan batasnya karena tidak ada sama dengannya maka bulatannya tidak penuh. Batasnya dari A sampai B. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua juga sama ya. Ini tidak ada sama dengannya, jadi pada A ini kurungnya menggunakan kurung biasa. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam garis bilangan, di sini menggunakan bulatan yang tidak penuh. Lebih dari, kalau lebih dari berarti arahnya ke kanan. Kemudian yang ketiga ada X kurang dari B, berarti sama B. Bulatannya tidak penuh karena kurang berarti arahnya ke kiri. Nah, sekarang yang ketiga ada interval setengah terbuka. Kenapa dinamakan setengah terbuka? Nah, karena pada pernyataan itu ada yang pakai sama dengan, ada yang tidak. Artinya ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, tadi untuk yang tertutup dia menggunakan kurung siku, untuk yang terbuka menggunakan kurung biasa. Nah, gimana sih cara menggambarkannya ke dalam garis bilangan? Ya, kalau yang tertutup berarti kita pakai bulatan penuh. Kalau yang terbuka kita pakai bulatan yang tidak penuh. Jadi seperti ini. Lalu batasnya A sampai B. Artinya di sini yang masuk interval itu hanya A. B tidak masuk. Jadi ini ya. Yang kedua pun juga sama. Di sini yang tertutup adalah yang B, berarti yang A bulatannya tidak penuh, yang B yang penuh. Nah, berarti gambarnya seperti ini. Batasnya dari A sampai B. Kemudian yang keempat ada garis lurus. Garis lurus itu adalah himpunan penyelesaiannya merupakan semua bilangan real, artinya semua masuk. Dan notasinya kalau kita notasikan itu berarti dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Sehingga kalau kita gambarkan hanya merupakan sebuah garis lurus. Seperti itu. Nah, sekarang sebagai contoh, gambarlah garis bilangan dan daerah arsiran yang menunjukkan pertidaksamaan berikut. Untuk soal yang pertama, X lebih dari 3. Berarti di sini yang merupakan patokannya adalah 3. Nah, kita gambar. Bulatannya penuh atau tidak? Tidak, karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Batasnya dari 3, kemudian lebih. Kalau lebih berarti arahnya ke kanan. Ini ya. Nah, kalau misal kita gambarkan ke dalam bentuk notasi, bagaimana? Berarti batasnya dari 3. 3 dia tidak masuk interval ya, karena bulatannya tidak penuh. Berarti kita pakai kurung biasa. 3 karena ke kanan berarti 3 sampai tak hingga. Seperti itu. Yang nomor 2, X kurang dari 3. Tidak ada sama dengannya, berarti bulatannya masih tidak penuh. Patokannya dari 3. Karena kurang berarti panahnya arahnya ke kiri. Nah, sekarang kita gambarkan ke dalam bentuk notasi. Batasnya dari sini ya, berarti negatif tak hingga. Negatif tak hingga sampai 3. 3-nya tidak masuk, berarti kurungnya kurung biasa.
Nah, sekarang yang nomor 3 ini. Yang jadi batas adalah 2 sampai 4. Nah, tetapi di sini untuk yang 2 dia intervalnya terbuka. Berarti bulatannya tidak penuh. Untuk yang 4 penuh. 2, 4. Batasnya dari 2 sampai 4 berarti seperti ini. Artinya nilai X-nya yang memenuhi itu berada di antara 2 sampai 4. Nah, di sini nih kemungkinan nilai-nilai X-nya. Kemudian untuk yang nomor 4, X kurang dari 2 atau X lebih dari sama dengan 3. Berarti batasnya ada di 2 dan 3. Untuk 2 dia lingkarannya tidak penuh, yang 3 penuh. Nah, tetapi arahnya bagaimana? Untuk yang 2 kurang, ya berarti diarahnya ke kiri. Untuk yang 3 lebih, berarti arahnya ke kanan. Notasinya bagaimana? Untuk yang 2 ini berarti dia dimulai dari negatif tak hingga sampai 2, atau ini berarti kurung siku ya, dari 3 sampai tak hingga. Oh ya, untuk yang nomor 3 belum kita tuliskan notasinya. Berarti karena 2 bulatannya tidak penuh, kurung biasa, dari 2 sampai 4 bulatannya penuh, berarti kurung siku. Seperti ini. Nah, kita masuk ke penyelesaian PTLSV atau pertidaksamaan linear satu variabel. Tetapi sebelumnya akan saya sampaikan mengenai sifat-sifat dasar dari pertidaksamaan. Di sini untuk sifat yang pertama, jika pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan sembarang bilangan real, maka tandanya tidak berubah. Sebagai contoh yang pertama di sini ada X dikurangi 3 lebih dari 5. Coba kita selesaikan ya. Nah, supaya pada ruas kiri itu hanya ada X, maka perlu kita apakan? Supaya hanya ada X berarti perlu kita tambahkan 3 ya untuk kedua ruas. Kalau misal ruas kiri ditambahkan 3, untuk ruas kanan pun juga sama supaya tidak merubah nilai. Berarti 5 ditambah 3. Nah, perhatikan di sini kan berarti pertidaksamaannya kita tambah dengan bilangan real yaitu 3. Nah, kalau kita tambah dengan bilangan real, sembarang bilangan real, maka tandanya ini tidak berubah. Artinya yang tadinya lebih dari ya tetap lebih dari. Nah, ini kan habis. Berarti jadi X, atau kalau kita pakai cara yang biasa kan berarti ini ya negatif 3 nya pindah ruas jadi positif 3. Artinya yang pindah itu hanya berupa pertambahan atau pengurangan. Itu makanya tandanya tidak berubah. Kemudian untuk yang nomor 2, X ditambah 2 lebih dari 6. Berarti sama ya, X tambah 2. Biar ruas kiri jadi 0 berarti kan harus kita kurangi dengan 2. Ruas kanan pun juga harus kita kurangi dengan angka yang sama. Seperti itu, berarti ini tinggal X lebih dari 4. Atau pakai cara biasa berarti negatif 2 pindah ruas. Positif 2 pindah ruas jadi negatif 2. Nah, itu tidak mengubah arah dari tanda ketidaksamaan. Untuk sifat yang kedua, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sembarang bilangan real positif ya, berarti kan di sini bilangan real positif, maka tandanya juga tidak berubah. Sebagai contoh, 3X ditambah 2 kurang dari sama dengan X tambah 6. Nah, di sini bagaimana penyelesaiannya? Sama, kita buat ruas kanan supaya hanya ada X. Berarti kan kita perlu menghilangkan plus 2. Cara menghilangkannya dengan dikurangi 2. Nah, ruas kanan pun juga harus dikurangi 2. Sehingga jadi 3X kurang dari sama dengan X ditambah 6 kurangi 2 itu 4. Nah, kemudian ini kan belum selesai ya, karena pada ruas kanan masih ada variabel X-nya, jadi perlu kita hilangkan variabel X-nya. Supaya variabel X-nya hilang, berarti perlu kita kurangi dengan X juga. Nah, kalau ruas kanan dikurangi X, ruas kiri pun juga harus dikurangi X. X kurangi X ditambah 4. Nah, ini jadi 2X kurang dari sama dengan ini habis 4. Nah, di sini kan berarti kita bagi semua ya, kita bagi semua dengan 2 supaya hanya ada X. Nah, ini pembaginya itu bilangan positif. Kalau pembaginya bilangan positif berarti tandanya tidak berubah. Berarti dia tetap kurang dari sama dengan 2X dibagi 2 itu X, 4 dibagi 2 itu 2. Sehingga penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 2. Atau kalau pakai cara yang biasa, ya berarti kita tinggal pindah-pindah ruas aja ya. Coba, misal ada 3X plus 2 kurang dari sama dengan 6, X plus 6. Berarti kan ini X pindah ruas, kemudian plus 2 juga pindah ruas. X pindah ruas jadi negatif, X
Terus ini 6, positif 2 pindah ruas jadi min 2. Sama saja. Ini jadi 2x kurang dari sama dengan 4. Lalu ini 2-nya pindah ruas. Nah, kalau yang pindah ruas itu bilangan positif, berarti tidak mengubah tanda. 4/2 gini ya. Jadi x kurang dari sama dengan 2. Nah, terserah kalian mau pakai cara yang mana, yang lebih mudah dipahami. Kemudian yang nomor 2, bentuknya pecahan ya. Seperti ini, 3x min 2/5. Lebih dari 4 dikurangi setengah X. Nah, kalau ada bentuk pecahan, kita kalikan dulu dengan KPK dari penyebut. Nah, KPK dari penyebutnya berapa? Ada 5, ada 2, berarti kita bisa pakai 10. 10 bilangan positif, berarti tandanya tidak berubah. Berarti gimana ini? 3x min 2/5 dikali dengan 10. 5 coret 2, berarti kita punya 3x min 2 dikali 2. Berapa? Kali pelangi, 3x kali 2 itu 6x. Negatif 2 kali 2 itu min 4. Lebih dari 4 kali 10, 40. Negatif setengah X kali 10, negatif setengah X kali 10. Coret-coret 5, berarti negatif 5X. Nah, tinggal kita pindahkan ruas ini ya. Negatif 5X pindah ke kiri, negatif 4 pindah ke kanan. Berarti kita punya 6X plus 5X lebih dari 40 plus 4. 6x tambah 5x itu 11x lebih dari 44. Jadi x-nya lebih dari 44/11. Nah, yang pindah itu bukan bilangan negatif atau merupakan bilangan positif. Jadi tandanya tetap lebih dari. Sehingga hasilnya adalah x lebih dari 4. Seperti itu. Nah, untuk sifat yang ketiga, jika ada pertidaksamaan itu dikali atau dibagi, masih dikali atau dibagi, tetapi ini dengan sembarang bilangan real yang negatif, maka tandanya berubah. Sebagai contoh, 3x dikurangi 4 kurang dari sama dengan 5x plus 2. Berarti sama ya, kita pindah ruas. Untuk 5x pindah ke ruas kiri, negatif 4 pindah ke ruas kanan. Berarti jadi 3x dikurangi 5x kurang dari sama dengan 2 ditambah 4. 3x dikurangi 5x itu negatif 2x kurang dari sama dengan 6. Nah, berarti kan ini ya, kita biar hanya ada x kan berarti perlu kita bagi dengan negatif 2 kedua ruas. Nah, ini pembaginya negatif, sehingga yang tadinya tandanya kurang dari sama dengan berubah jadi lebih dari sama dengan. Negatif 2x dibagi 2, negatif 2x itu x, 6 dibagi negatif 2x itu negatif 3. Atau kalau kita biasa pakai cara yang pindah ruas, ya berarti sama. Misal ini tadi ada negatif 2x kurang dari sama dengan 6. Berarti kan negatif 2 pindah ruas, jadi x. Nah, karena yang pindah ruas adalah bilangan negatif, maka tandanya berubah. Jadi 6 per min 2, sehingga didapatkan x lebih dari sama dengan negatif 3. Seperti itu. Sekarang ini bentuknya lain ya. Jadi ada dua tanda ketidaksamaan di sini. Caranya bagaimana? Nah, yang utama adalah variabelnya itu ada di tengah. Jadi kita perlu menghilangkan teman-temannya atau komponen-komponen yang masih ada selain x, selain variabel x, yaitu ada 1 sama negatif 3. Yang kita hilangkan adalah yang jauh dulu, berarti 1. 1 biar hilang kan berarti harus kita kurangi dengan 1. Nah, kalau yang tengah ini kita kurangi 1, maka ruas-ruas yang lain juga harus kita kurangi dengan 1. Berarti kita punya 1 kurangi 1. Ini kurang dari, ini 1 kurangi 1, kurangi 3x, kurang dari sama dengan 7 kurangi 1. Nah, ini habis. Ini 1 kurangi 1, 0, berarti 0. Ini tinggal negatif 3x, kurang dari sama dengan ini 6. Kemudian kita hilangkan negatif 3. Biar hanya ada x kan berarti perlu kita bagi semua dengan negatif 3. Pembaginya bilangan negatif, berarti tandanya berubah. Yang tadinya kurang dari jadi lebih dari. Yang tadinya kurang dari sama dengan jadi lebih dari sama dengan. 0 dibagi negatif 3 ya tetap 0. Negatif 3x dibagi negatif 3 tinggal x. 6 dibagi negatif 3 itu negatif 2. Nah, jadi penyelesaiannya adalah seperti ini. Tetapi ini bukan bentuk umum ya. Ini bentuk yang tidak umum. Jadi kita buat bentuk yang umum. Yang umum itu kalau misal ada tanda seperti ini tuh harus kedua-duanya itu kurang dari semua. Jadi kita balik aja posisinya. Berarti di sini jadi negatif 2. Negatif x ke negatif 2 itu kan lebih. Nah, berarti gini. Lebih dari sama dengan.
Kemudian X ke 0 itu kurang dari. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk sifat yang keempat, itu jika ruas kiri dan ruas kanan positif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan tanpa mengubah tanda. Jadi ilustrasinya seperti ini atau bentuk matematisnya. Nah, di sini nilai A dan nilai B itu lebih dari 0, artinya dia merupakan bilangan positif. Dengan nilai A-nya itu lebih dari B dan B-nya lebih dari 0, maka kalau kita kuadratkan pun nilainya juga sama. Untuk A kuadrat itu pasti nilainya lebih besar dari B kuadrat. Contohnya, kita ambil A-nya itu 4, B-nya 3. A-nya 4, B-nya 3. Kan sudah jelas ya bahwa 4 itu lebih dari 3. Nah, coba kita kuadratkan. 4 kuadrat itu kan 16. Terus 3 kuadrat itu 9. Berarti kan sudah jelas ya bahwa A kuadrat pasti lebih dari B kuadrat. Untuk sifat dasar pertidaksamaan kelima, ini jika ruas kiri dan ruas kanan negatif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan asal tandanya dibalik. Jadi bentuk matematisnya seperti ini. Nah, di sini ada nilai A itu kurang dari B kurang dari 0. Maksudnya kedua bilangan ini tuh kurang dari 0 atau negatif. Merupakan bilangan negatif dengan A-nya itu lebih kecil dari B. Maka kalau misal dikuadratkan, ini jadi A kuadrat tetap lebih besar dari B, lebih besar dari 0 atau menjadi bilangan positif. Jadi bilangan negatif kalau kita kuadratkan pasti akan jadi bilangan positif. Contohnya untuk A, kita ambil negatif 4. Kemudian untuk yang B, kita ambil negatif 3. Nah, di sini kan negatif 4 lebih kecil atau kurang dari negatif 3. Coba kita kuadratkan. Negatif 4 dikuadratkan, itu kan hasilnya jadi negatif 4 kali negatif 4 ya. Nah, negatif 4 kali negatif 4, negatif kali negatif kan jadi positif. 4 kali 4 itu 16. Sama halnya dengan B kuadrat, berarti negatif 3 kuadrat, berarti negatif 3 kali negatif 3, negatif kali negatif positif, berarti tinggal 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, akhirnya di sini bahwa nilai A kuadrat itu lebih besar dari B kuadrat. Lebih besar dari 0, maksudnya menjadi bilangan positif, seperti itu. Lanjut untuk sifat dasar yang terakhir atau ke-6. Nah, jika ada bentuk A lebih dari 0 kurang dari B dan C lebih dari 0 kurang dari D, maka bisa kita jumlahkan. Jadi, seperti ini. Ilustrasinya ada 0 kurang dari A kurang dari B sama 0 kurang dari C kurang dari D. Ini kita jumlah. Nah, kalau kita jumlah berarti jadi ini 0 tambah 0 itu 0. Ini tandanya tetap A tambah C. Ini tandanya tetap B tambah D. Seperti itu. Kemudian kalau yang ini sama, masih sama. Ini tandanya lebih ya. A kurang dari 0 lebih dari B dan D kurang dari C lebih dari 0. Maka kalau kita kalikan itu A kali C lebih dari B kali D lebih dari 0. Seperti itu ya untuk sifat dasar pertidaksamaan yang ke-6. Kita lanjut ke hubungan antara dua pertidaksamaan. Jadi ada dua hubungan. Yang pertama irisan, yang kata hubungnya adalah dan. Kemudian nanti ada gabungan yang kata hubungnya adalah atau. Jadi seperti ini. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian berupa daerah arsiran pada sistem pertidaksamaan berikut. Nah, untuk contoh yang pertama itu ada X lebih dari 2 dan X kurang dari sama dengan 5. Berarti batasnya ada di 2 dan 5. Untuk 2, bulatannya tidak penuh. Untuk 5, penuh. 2 dan 5. 2 arahnya kemana? Lebih dari, berarti arahnya ke kanan. Yang 5 kurang dari, berarti arahnya ke kiri. Nah, karena dan, berarti kita pakai irisan. Irisan dari kedua bentuk ini, yang 2 tadi ke kanan, yang 5 ke kiri, irisannya adalah yang mana? Nah, cara menentukan irisan adalah kita ambil daerah yang punya tumpukan paling banyak. Daerah yang ini kan dia cuma ada 1 garis. Daerah yang kedua tumpukannya ada 2 garis. Daerah yang ketiga ada 1 garis. Berarti yang tumpukannya paling banyak adalah ini. Nah, sehingga HP-nya yaitu X sedemikian. Sehingga X-nya itu ada di tengah. Berarti X-nya di tengah lebih dari sama dengan, nggak pakai sama dengan ya karena bulatannya tidak penuh. Lebih dari 2 kurang dari sama dengan 5. Seperti ini. Kemudian yang kedua, X kurang dari 2 dan X lebih dari sama dengan 5. Berarti batasnya masih sama, kita pakai 2 dan 5.
Untuk 2 arahnya ke kiri, untuk 5 arahnya ke kanan. Bisa kita cari tidak irisannya? Tidak bisa, karena di sini semua lepas ya. Kalau misal irisannya tidak ada, berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Seperti ini penulisannya, atau seperti ini cara menulis sebuah himpunan kosong. Kemudian yang ketiga, nah ini ada X lebih dari 2 kurang dari sama dengan 5, dan X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 3. Berarti kita gambar satu-satu dulu. Untuk yang pertama batasnya dari 2 sampai 5. 2 sampai 5. Untuk 2 bulatannya tidak penuh, untuk yang 5 penuh. 2 sampai 5. Batasnya dari 2 sampai 5, X-nya ada di tengah, berarti penyelesaiannya ada di sini. Kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, kemudian pernyataan yang kedua itu dari 0 sampai 3. 0-nya penuh ya. 0 sampai 3, 3-nya tidak penuh. Nah, seperti ini. 3 itu di antara 2 dan 5. Jadi penulisan batas pun juga harus kalian perhatikan urutan nilainya pada garis bilangan. Jadi kalau misal mau gambar 3 terus 3-nya di sini ya tidak boleh. Masa 3 ada di sebelah kanan 5 gitu. Jadi tetap harus diperhatikan. Ini X-nya ada di tengah, berarti penyelesaiannya ada di tengah juga. Berarti gambarnya seperti ini. Nah, daerah mana yang mempunyai tumpukan yang paling banyak? Nah, di sini yang paling banyak adalah ini ya, dari 2 sampai 3. Ini dia ada 2 tumpukan. Sehingga HP-nya ada di antara 2 dan 3. Batasnya 2 dan 3, X-nya ada di tengah. Berarti X sedemikian sehingga X-nya ada di tengah. Terus batasnya 2 sampai 3. Tidak pakai sama dengan, tidak pakai garis, karena di sini bulatannya tidak penuh. Seperti itu. Kemudian lanjut, untuk yang kedua itu gabungan dengan kata hubungnya atau. Untuk soal masih sama, seperti ini ya. Jadi batasnya itu ada di 2 dan 5. Kita gambar 2 bulatannya tidak penuh, yang 5 penuh. Nah, arahnya untuk yang 2 kurang dari berarti ke kiri. Kemudian yang 5 lebih dari berarti ke kanan. Karena gabungan, jadi kita tidak menggunakan irisan. Artinya, ya kita cuma menggabung dari 2 himpunan penyelesaian. Nah, jadi untuk himpunan penyelesaian pertama kan ini. Terus yang kedua ini. Nah, jadi gabungannya ya dua-duanya ini. Sehingga kalau kita tuliskan di dalam HP atau himpunan penyelesaian, ya seperti ini. X sedemikian sehingga yang pertama, berarti 2 ke kiri. X kurang dari 2, bulatannya tidak penuh, berarti tidak pakai sama dengan. Atau X lebih dari sama dengan 5. Ini untuk pernyataan yang kedua. Nah, seperti ini saja. Nah, sekarang untuk yang kedua. Batasnya masih sama, 2 dan 5. 2 tidak penuh, 5 penuh. 2 lebih dari berarti arahnya ke kanan. 5 kurang dari sama dengan arahnya ke kiri. Nah, gabungannya berarti kita gabung semua penyelesaian tadi. Yang pertama kan ini tadi penyelesaiannya. Yang kedua ini. Nah, kita gabung semua. Kalau kita gabung semua berarti penyelesaiannya adalah semua bilangan ya, dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Sehingga HP-nya adalah semua bilangan real. Penulisannya seperti ini. X sedemikian sehingga X itu adalah anggota bilangan real. Atau semua bilangan real. Seperti itu. Nah, ini sebagai latihan soal, ada 3 soal yang sudah saya sediakan. Apabila kalian ingin mengerjakan dulu, boleh silakan pause video ini. Jika sudah selesai, maka bisa saksikan pembahasan yang akan saya bahas. Untuk yang soal nomor pertama, di sini disediakan bentuk seperti ini ya. Maka penyelesaiannya bagaimana? Nah, saya tuliskan lagi. Nah, untuk menyelesaikannya sama, kita olah dulu ini, kita keluarkan elemen-elemen yang ada di dalam kurung. Kita kalikan. Negatif 3 kali 2x itu ada negatif 6x. Negatif 3 kali negatif 3 jadi positif 9. Ini plus 15. Lebih dari sama dengan ini 2x ditambah, kalikan 4x. 4 kali negatif 6 jadi negatif 24. Kita pindahkan sekalian aja yang variabel-variabel x ke ruas kiri, yang konstan ke ruas kanan. Berarti ada negatif 6x, ini pindah jadi negatif 2x, ini pindah jadi negatif 4x, lebih dari sama dengan negatif 24, ini pindah jadi negatif 9, ini pindah jadi negatif 15. Nah, kita hitung. Negatif 6x kurangi 2x berarti negatif 8x,
Negatif 8x dikurangi 4x berarti negatif 12x. Lebih dari sama dengan, ini berarti jadi berapa? Negatif 32 dikurangi 15. Nah, ini negatif 48. Biar X kita bagi semua dengan negatif 12. Pembaginya bilangan negatif, berarti yang tadinya lebih dari sama dengan berubah jadi kurang dari sama dengan. Negatif 12X dibagi negatif 12 ya tinggal X. Negatif 48 dibagi negatif 12 itu 4, sehingga penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 4. Lanjut, yang nomor 2 bentuknya pecahan ya. Saya tulis lagi. Kalau pecahan berarti perlu kita kalikan dulu dengan KPK-nya, ada 5, ada 3, berarti kita kalikan dengan 15. 15 positif, berarti tandanya tetap, yang tadinya kurang dari ya tetap kurang dari. Nah, sekarang kita hitung ini. Yang pertama kita hitung ada 2 kali 5x min 3 per 5 dikali dengan 15. Ini coret-coret 3, berarti kita punya 2 kali 3 itu 6 dikali 5x min 3. Kita kali, pelangi, 6 kali 5x itu berarti 30x, 6 kali min 3 itu min 18. Kurang dari sepertiga kali 15 itu 5, tambah x per 5 kali 15, x per 5 kali 15, coret-coret 3, berarti 3 kali x itu 3x. Nah, kemudian kita pindah-pindah ruas. Berarti jadi 30x, ini pindah ruas jadi min 3x, kurang dari ini 5, ini pindah jadi plus 18. Tinggal dihitung, berarti ini 27x kurang dari 23. Nah, kita bagi dengan 27 ya. Bagi dengan 27. Pembaginya bilangan positif, berarti tandanya tetap. 27x bagi 27 ya x, 23 bagi 27 ya 23 per 27. Nah, seperti itu penyelesaian. Kemudian untuk yang nomor 3, nah di sini bentuknya ada 2 tanda ketidaksamaan, tetapi masing-masing ruas ada variabelnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan seperti contoh yang tadi ya. Contoh yang hampir mirip seperti ini. Kalau yang contoh tadi itu kan dia variabelnya hanya ada di tengah. Nah, kalau ini semuanya ada variabelnya. Berarti kita bagi menjadi 3 kondisi. Nah, ini misal bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Untuk kondisi pertama, kondisi 1, itu kita buat ini. Ruas 1 itu ini, kurang dari ruas 2. Nah, kita tulis ruas 1-nya ada x plus 2, kurang dari 2x plus 1. Pindah ruas ya, berarti ini jadi x, ini kurangi 2x, kurang dari ini ada 1, ini pindah jadi negatif 2. Ini jadi negatif x kurang dari negatif 1. Kita bagi semua dengan negatif 1. Pembaginya negatif berarti tandanya berubah arah. Jadi ini x, ini 1. Itu penyelesaian untuk kondisi 1. Sekarang kondisi 2. Kondisi 2 itu kita buat 1 kurang dari 3. 1 kurang dari 3. 1 ada x plus 2 kurang dari 3x plus 7. Nah, sama kita pindahkan ruas, kita selesaikan. Ini jadi min 3x kurang dari ini ada 7, ini pindah jadi min 2. Nah, jadinya min 2x kurang dari 5. Nah, kita bagi dengan negatif 2. Pembaginya sama ya, merupakan bilangan negatif, berarti tandanya kita ubah. Negatif 2x bagi negatif 2 tinggal x, 5 dibagi negatif 2 ya negatif 5 per 2. Kemudian untuk yang kondisi 3, kondisi 3 itu ini, 2 kurang dari 3. 2 ada 2x plus 1, 3-nya ada 3x plus 7. Sama, kita selesaikan. Jadi min x kurang dari 6, min x kurang dari 6, kita bagi semua dengan negatif 1. Min x bagi negatif 1 itu x, tandanya berubah ya, lebih dari negatif 6. Nah, dari ketiga kondisi ini kita cari irisannya. Kita gambar ke dalam garis bilangan. Yang pertama, batasnya ada 1, negatif 5 per 2, negatif 6. Kita urutkan, berarti yang paling kiri adalah ini ya, negatif 6.
bulatannya tidak penuh. Terus setelah itu ada negatif 5/2. Nah, misal kalian bingung karena di sini ada pecahan ya. Ada pecahan itu gimana, lebih besar yang mana. Nah, pecahan ini dibuat desimal aja, supaya kita tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jadi antara negatif 5/2 dengan negatif 6, kalau 5/2 kita jadikan desimal itu kan 2,5. Nah, berarti negatif 6 sama negatif 2,5 kan masih tetap kecil yang negatif 6, seperti itu. Jadi lebih mudah jika kita buat desimalnya. Nah, kemudian 1. Nah, lalu kita gambar. Untuk yang 1 dulu, yang 1 dia lebih dari, berarti arahnya ke kanan. Kemudian yang negatif 5/2 lebih dari juga, berarti ke kanan. Yang ketiga negatif 6 lebih dari juga, ke kanan juga. Nah, jadi ada 4 daerah. Ini pertama, kedua, 3, 4. Mana yang tumpukannya paling banyak? Nah, tumpukannya paling banyak ya ini, dari 1 ke kanan nih, ada 3 tumpukan. Nah, jadi ini penyelesaiannya. Sehingga penulisan HP kita cari interval yang diarsir gitu. Jadi X sedemikian sehingga yang diarsir adalah batasnya dari 1 ke kanan. Kalau ke kanan berarti X lebih dari 1, tidak pakai sama dengan karena bulatannya tidak penuh. Seperti itu. Sekian materi PTLSV, semoga anak-anak bisa memahami penjelasan yang sudah saya berikan tadi ya. Apabila masih belum jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Lalu setelah ini ada latihan soal yang sudah saya siapkan juga, bisa dicoba. Nanti setelah kalian coba beberapa hari kemudian akan saya upload pembahasannya ya, untuk menyocokkan atau untuk misal kalian ketika mengerjakan ragu kok bisa seperti ini tetapi jawabannya benar, atau kok bisa seperti ini jawabannya salah. Nah, nanti bisa kalian perhatikan dari video pembahasan yang saya upload beberapa hari kemudian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.